minggu pertama di Brasilia itu. Ya, dan langsung merubah gameplaynya zone. dan hancur juga ternyata. Tapi kali ini kita bakal melihat seorang Rap yang berhasil mendapatkan Ray yang tidak aware bahwa ada satu player di bagian belakang. Dan kali ini seorang M-God berhasil mendapatkan satu player di sana. 1 tukar 1 sudah terjadi antara Kagendra dan Dan juga Noki di bagian luar sana berduel dengan seorang Juan. Kali ini masih ada beberapa keluar yang dipasang oleh seorang Juan. Namun player dari tim Todak sudah berhasil buat terjatuh dan 3 player dan tim Beginner by Vital ini berhasil buat terjatuh. Masih ada waktu untuk seorang Ki yang merevive Koja meskipun Juan tidak berhasil diselamatkan. Dari tim Todak yaitu seorang dan Sam masih ingin memberikan perlawanan dan akhirnya tumbang juga di tangan seorang Koja. Yes, dan kali bersama dengan seorang Adam akan bergerak ke arah kanan Bigetron Delta, sementara Tikuy secara perlahan bersembunyi di bagian belakang dan menjadi sangat merugikan karena Koja mengetahui posisinya. Seorang Dix berhasil ditumbangkan, Adam lagi dan lagi menjadi sosok yang sangat menyebalkan untuk Bigetron Delta by Vitality kali ini. Menyisakan 2 player, akankah ini menjadi buya untuk Onyx di game pertama karena pada akhirnya Zero akan berhadapan dengan 1 player di bagian depan. Putra sudah melihat adanya seorang Koja. Dan kali ini Kiong pun berhasil ditumbangkan oleh seorang Cry. Menyisakan 1 player saja dari Bigetron by Vitality. Onyx akan menjemput mereka sesaat lagi karena pada akhirnya Koja pun harus tereliminasi oleh Zona. Buya untuk Onyx Olympus. Dan itu dia, Buya di game pertama. Untuk dikejar oleh seorang Keroro kali ini, tapi CT7 sudah mulai standby berhasil mendapatkan seorang Keroro. On fire cukup sekarang juga di sana dan satu hit lagi Bung Surya. 1 hit lagi. 1 disrespectful move dari teman-teman tim Falcon yang mengejar tanpa tahu resikonya barusan Bung Surya. Itu bagus banget pertahanan CT7. Memang skenario-nya harus seperti itu. Turun dari slider ini dan pantau balik ke bagian bawah. Seenggaknya menahan pergerakan dari tim Falcon yang mengejar. Biarkan Irap berusaha berdoa untuk bisa merevive teman-temannya yang lain. Tapi limitnya nggak kelihatan. Tapi kali ini bakal ada fight yang terjadi antara EVOS lah pakai Bung Surya. Itu dia dari tim Todak, 2 player berada di bagian atas. Namun seksi Kocel dengan M79-nya berhasil mendapatkan 1 player. Namun itu dia playernya datang. Kocel sedikit panik akan gagal dan ternyata harus wipe out. Di saat X-Fan masuk ke pertempuran mereka di tempat yang berbeda. Kali ini aksi datang dari Bigetron by Vitality akan berhadapan dengan tim Gandalf yang berada di bagian bawah. Bertahan 1-2 player sudah terlihat dan 1 berhasil buat tertangkap. 2 player juga sudah terjatuh. Sisa 1 orang. Hans bertahan di balik 1 gol dan itu dia terjatuh juga. 3 player dari tim Gandalf menjadi makanan Bigetron by Vitality. Yes. Arah sini, itu dia Peanut sudah mengetahui ternyata di balik 1 gol itu sudah ada 1-2 granat bahkan 2 melter dikirimkan ke arah pertahanan 2 player dari tim Bigetron by Vitality. Masih ada Time Turner yang berhasil menyelamatkan seorang Kiong di sana. Peanut datang dari arah bagian belakang Kiong. Ternyata tersisa sendiri saja berhadapan dengan 1 player dan Peanut datang wipe up 2 player dari tim Bigetron by Vitality. Limit X7 beraksi kali ini berhasil mendapatkan seorang ternyata membuat beberapa player terpecah dan Limit akhirnya berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Cyrus. Place 1 berhasil ditumbangkan. Teko sendirian harus bisa bertahan dari beberapa player yang harusnya memang bisa dibuat terjatuh dan X4 berduel dengan seorang Keroro dan sayang sekali On Fire ditumbangkan. Masih ada Pina, masih ada Keroro ternyata yang bertahan dari serangan bagian belakang dan ini dia akhirnya Buya berhasil didapatkan WEG. Ini adalah seorang Prince One. Masih ada upaya backup yang dilakukan, tapi lihat bagaimana seorang Cyrus berhasil tumbang oleh CT7. Tekuy pun menyusul, 2 player tumbang, langsung saja diras, namun kaya kan dan pada akhirnya WEG dikirim pulang di posisi ke-11 oleh Kagendra. Baiki buat main sampai ke mid game aja. Sementara dari EVOS Divine kali ini sudah digunakan, sudah langsung landing di arah pertahanan daripada tim Falcon. Namun lihat tembakan dari berbagai arah terasa menyakitkan. Ada juga tim P-Sport yang kali ini berfokus terhadap tim Falcon. EVOS Divine, Binaya tumbang kali ini di tangan EVOS. 4 player masih ada dari EVOS. On Fire dan Limit nampaknya dalam kesulitan yang cukup besar. Namun ada Flash Freeze kali ini cukup mengganggu kawan-kawan daripada EVOS. Rahasianya tumbang masih bisa di-revive harusnya oleh kawan-kawan daripada EVOS Divine. Bertahan di dalam rumah terlebih dahulu. Perkin benar-benar seorang Kocel. Terdengar juga sudah ada mulai instruksi dari tim EVOS Divine. Sementara Bigetron juga nampaknya sedang lumayan sibuk di arah yang berbeda. Todak nampaknya cukup mengganggu tim X1 yang harus pulang karena lobby di posisi ke-9 begitu
bersama dengan EVOS Divine yang coba untuk memberikan peringatan demi peringatan ke arah Team Ozak. Ya, secara nggak langsung datangnya EVOS Divine di sini terbantu dengan tembakan-tembakan yang datang dari arah Lauho, dari arah P-Sport ke arah tim Falcon juga, karena player dari timnya Falcon tadi terjatuhnya oleh Lauho tuh dari kejauhan sana. Meskipun Lauho-nya sekarang berhasil dibuat terjatuh kembali oleh seorang Rasya, dan kalau tadi tim Falcon tidak melakukan fight atau tidak terelim sama sekali, ini pecahnya antara dua tim ini nih, Falcon bersama EVOS Divine. Yes, Falcon sama EVOS Divine, begitu pula kali ini EVOS Divine yang akan coba untuk berfokus terhadap tim Parao. Terlihat juga Parao yang sedang sibuk dengan tim Flash, tapi akan coba untuk diberi tembakan demi tembakan oleh tim EVOS Divine. Sementara Bigetron by Vitality kali ini akan coba untuk meretake kepala yang dimiliki oleh God of Wolf. Satu tembakan dari arah jendela dimaksimalkan oleh seorang Keong, namun nampaknya belum berdampak apapun. Dix kehilangan cukup banyak hold point, ditarik mundur cukup bijak, namun nampaknya dari God of Wolf akan coba untuk memberikan serangan balasan. Di sisi yang berbeda, EVOS mampu memulangkan harusnya kan kode pada tim Falcon. Tem corner dibuka, kali ini ada dua tem corner di sana. Keongnya berhasil di pick off, namun nampaknya masih bisa diselamatkan. Kodenya tumbang, ada juga seorang Juan, tapi lihat bagaimana sibuk sekali. Ada God of Wolf, ada Rip, dan juga Dian yang masih cukup mengganggu, dan juga seorang Hans kali ini, dan berhasil memulangkan Bigetron by Vitality karena lobby musuh Ya sayang sekali tadi, kenapa mereka menggunakan niatnya untuk melakukan fight di satu kampung itu yang harusnya bisa mereka lakukan. Namun ternyata ketika mereka tarik mundur dan Bigetron by Vitality-nya ketahuan oleh tim God of Wolf begitu, merekanya dengan posisi Rip di bagian depan dengan Valiant Dash-nya sudah langsung nge-stuck ke bagian depan aja. Nah sayangnya lagi-lagi aku melihat peran seorang Juan yang tidak begitu kuat untuk bisa bertahan gitu, beradu aim dengan siapapun lawan yang ingin dia lawan. Memang ada player yang terjatuh, tapi Juan terjatuh di sana sehingga yang harusnya dia bisa bertahan lebih lama, membuat teman-temannya bisa bermain lebih leluasa di tempat yang berbeda berhadapan dengan player yang berbeda. Itu tidak terjadi untuk beberapa fight yang terjadi di tim Bigetron by Vitality. Kurang sustain ya, berarti seorang Juan ini kurang bisa jaga badan. Tapi lihat bagaimana EVOS Divine coba untuk menyeberang, namun fokus dari dua tim langsung ke arah mereka. Ada P-Sport dan juga tim Flash kali ini. Bagaimana dari tim EVOS Divine akhirnya berhasil menyeberang, namun banyak sekali spam utilities yang dikirim ke arah tim EVOS. Satu ledakan dikirim ke arah dalam, namun nampaknya masih belum berhasil menumbangkan P-Sport. Coba untuk mencari jalan yang lebih aman lagi. Coba untuk compound dari tim P-Sport itu sendiri masuk ke arah dalam. Beberapa gol sudah mulai dibangun nampaknya, tapi ada Return Item kali ini cukup membantu masuk ke arah dalam. Satu player tumbang, dua player bahkan tiga player hilang dari P-Sport. Misalkan satu player saja pertukaran terjadi. Ray dan rahasianya tumbang, tapi AIMGAT cukup mahal kali ini bermain, sehingga P-Sport pun tidak bisa memberikan perlawanan terhadap EVOS Divine. Bisa dua tim lagi di arah atas, ternyata ada God of Wolf. Begitu pula dari tim Flash, biarkan God of Wolf dan juga tim Flash kali ini berjibaku terlebih dahulu. Tembakan demi tembakan, sementara dari seorang Rip akan coba untuk mematahkan perjalanan daripada tim Flash dan juga seorang Dian. Spam dilakukan, Dian berhasil mencuri seorang The Zom. ABCD juga pun hilang di tangan Adrip kali ini, dan kali ini maju ke arah depan. Kawan-kawan God of Wolf, sementara Akoy tumbang sudah di tangan EVOS Divine. Sementara tiga player lainnya cukup sibuk terhadap tim Flash. Kali ini Kocel akan coba untuk join ke arah pertempuran. Menjadi third party adalah timing yang pas untuk tim EVOS Divine. Satu, Blue Melton dikirimkan ke arah depan. Sementara God of Wolf tinggal sisa bertiga aja. Ada Beta TV yang sudah dibuka oleh seorang Ray. Kali ini langsung saja di arah ke arah depan. Time Turner nampaknya tidak akan bisa menyelamatkan God of Wolf. Hilang tiga tembakan tumbang. Tapi tim Flash saja rahasia di arah atas. Cukup Rit kali ini. Oh, ngambil tumbang. Sisa dua player. Bahkan The Zom dan Dan tidak bisa berkata banyak. Dan dia tumbang. The last man standing. The Zom kali ini akan menjadi incaran tiga player sekaligus. Dan ini dia Puya untuk EVOS Divine. Tiga tim Vietnam diobrak-abrik di late game oleh EVOS Divine gitu. Maksudnya ketika P-Sports tadi kedatangan satu EVOS Divine, God of Wolf hanya menjadi penyimak aja di bagian atas. Gak ada satupun player dikirim ke bagian bawah untuk akankah berhasil didapatkan oleh Cry Putra. Ternyata berhasil didapatkan satu player itu, dan pecah jarak dekat sudah akan terjadi di mana dua player dari tim Onyx akan berhadapan dengan tiga orang lainnya dari tim P-Sport. Dan berhasil ditangkap kembali oleh seorang Putra. Perangan satu player berhasil dibuat terjatuh. Hoang di bagian atas berhadapan dengan seorang Putra, dan kemudian P90 berhasil mendapatkan satu player kembali. Tiga kill di tangan seorang Putra sendiri saja, dan tim Flash P
sah-sah aja kalau mereka buat ngejar, kecuali mereka ketinggalan dari zona sendiri. Sementara EVOS Divine juga sudah mulai memantau adanya pergerakan dari seorang Dian yang menurut gue juga nggak terlalu beresiko untuk adanya perlawanan dari seorang Dian, tinggal eksekusi. Menurut gue tuh kill yang cukup gratis tadi. Ya bisa headshot kayak gitu ya Rasya ya. Sniper orang lagi di dalam mobil Mobil gitu lagi ya. jalan gitu Lagi kan, sendirian jalan, untungnya. Sendirian gitu di headshot dengan snipernya, mantap lah. Luar gitu. biasa sekali dari EVOS Divine juga kali ini sudah mengamankan area compound yang cukup aman. Kita sigap banget mereka untuk melakukan reviving untuk teman-temannya gitu ya, Bung Surya. Iya, itu hal yang bisa dipelajarin. Tapi hal-hal lain yang kayak kenapa mereka kalah, kenapa jangan dipelajarin. Gitu ya. Nanti kita ngikut Area di jalur rotasi mereka gitu kan, sehingga nggak ada lagi bisa nge-backstep mereka. Tapi dari yang berbeda nampaknya Stone Ridge akan terjadi. Jibaku nampaknya Bung Surya. Ini dia dua player dari tim EVOS Divine berhasil dijatuhkan oleh player-player dari tim Kagendra. Bahkan masih ada serangan yang akan dibangunkan. Aimgan melompat ke bagian bawah kali ini. Kocel juga berhasil terjatuh dan wipe out EVOS Divine di tangan Kagendra. Ya, dimana gue suka the way Kagendra ini komit ke salah satu Tim Indonesia yang masih bertahan, namun Dix berhasil mendapatkan seorang Please One juga Nice. Cyrus berhasil dibuat terjatuh oleh seorang LBT. Momen masuk ke dalam zonanya sudah terbuka di mana Expor, Cyrus dan juga Tekwi, namun sayang sekali Dix berhasil dibuat terjatuh. Kali ini 3 player Expor ingin memberikan perlawanan pada dia cukup sekali dan berhasil dibuat terjatuh. Cyrus sedang menggulung tangan menggunakan medkitnya di bagian luar zona yang sudah sangat sakit sekali. Tim Flash bertahan di satu tempat saja, sementara Juan sudah terlanjur dekat sekali dengan pertahanan dari tim Flash. Ini dia Juannya akan datang dari sisi yang berbeda, mana Tekoi berhasil terkonfirm menjadi kill dan membuat WAG harus kuat di placement kelima aja. Kyong berhasil dibuat terjatuh oleh Playzone. 2 orang lagi dari tim Bigetron by Vitality yang kali ini masih bisa bertahan meskipun zonanya sudah sakit banget. Dan Kyongnya masih berusaha untuk di-revive tadi. Namun sayang sekali satu player berhasil buat terjatuh seorang Juan, menyisakan Koja mengambil satu obstacle dan berhasil melompat. Di mana satu orang Nolan LB tidak wipe out. Kali ini tim Flash, berhasilkah mereka untuk bisa mendapatkan buyahnya tanpa kehilangan satupun player karena Fidel sendiri saja masih ingin memberikan perlawanan? Tidak ternyata. Buset. Dan kali ini buyah berhasil didapatkan tim. kita lihat nampaknya sudah mulai ternotis pergerakan dari tim Expand. Bola sudah mulai dilakukan. Dia dari seorang Koja mencari sisi kanan, masuk dari jendela, double backdoor di tangan. Masih ada tempat dan cukup on timing kali ini langsung dibantu begitu saja. Tumbang sudah 1/1 masuk dari berbagai arah. Bigetron but somehow di arah yang berbeda kita akan melihat adanya peperangan harusnya dari EVOS Divine yang kali akan berhadapan dengan tim Onyx. Sudah adanya satu player yang terdeteksi pergerakannya, Rasya ngambil area atas. Biasa POV akan dijaga, tapi Putra harus berhadapan dengan seorang Kocel. Ini dia, lagi dan lagi tumbang. Aurora Vision membuat EVOS Divine dengan cukup mudah menemukan lawan-lawannya ada di mana aja. Ya, 1 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh Divine sudah tiba kali ini dan sudah siap untuk melakukan setup yang mana Rafnya aja baru landing. Sementara ada yang berbeda, Bigetron by Vitality harus berhadapan dengan Parao. Keongnya tumbang kali ini, Koja! Aduh sayang banget seorang Koja pun harus hilang. Juan kali ini akan coba berjuang, tapi lihat bagaimana Parao, Togar akhirnya mampu mengobrak-ngabrik Bigetron by Vitality sekali lah. Yas, dan gak berhenti sampai di situ. Kali ini pertempuran antara Kagendra dan juga EVOS akan segera pecah. Satu player berhasil ditumbangkan. CZ7 ditukar oleh seorang Rasya di sana. Dead sudah mulai terlihat dan Rasya lagi dan lagi berhasil menumbangkan satu lawannya. Menyisakan 3 player dari EVOS Divine. Sementara Rasya sudah confirm posisi dari seorang Ras dan Raf pun sudah mulai terlihat. Ray coba bergerak untuk menyelamatkan seorang M-God di sana. Dan kali ini Kagendra sangat tidak diuntungkan dari momentum yang terjadi, tapi seorang Ras masih bisa mendapatkan M-God di sana. Bakal dikonfirm kah killnya? Akan dicari kah? Tentu saja dicari karena seorang Kocel langsung mencari seorang Raf yang coba untuk kabur. Aurora Vision langsung diaktifkan untuk mengejar dirinya. Dan kali ini Kagendra tumbang di posisi ke-11 di tangan EVOS Divine. Jelas tahu ya kawan-kawan, daripada EVOS Divine itu posisi yang ada di hadapan mereka adalah Kagendra. Bagaimana Kagendra berhasil ditumbangkan. Cukup panas. Ternyata aura-aura di studio kita kali ini karena pertempuran yang terjadi dengan adanya bumbu-bumbu saling meneriaki satu juga di sisi yang berbeda. Ada lihat tim P Esport mau gak mau harus dihadapi oleh tim Onyx. 2 tukar 2, 3 tukar 3. Kali ini bahkan tim Onyxnya harus tumbang begitu saja di posisi ke-7. Tidak berhasil. Itu bisa banget nungguin sebenarnya P akan perang sama Expand, tapi ternyata fokusnya dari tim P malah ke Onyx duluan. Sementara dari arah yang berbeda, EVOS sudah mulai membaca pergerakan daripada tim Expand. P pada akhirnya pun harus tumbang di posisi yang ke-6. Sementara Kocel dari luar zona masih bergerak. Aurora Vision
Vision sudah dinyalakan. Namun sayang, di mana seorang Renya berhasil ditumbangkan. Ada pertukaran yang terjadi di Red Rider karena seorang Kocak cukup mengganggu. Aim Kocak pun tumbang, menyisakan seorang Rahasia saja kali ini yang harus bertahan di era gempuran 4 tim lainnya yang masih cukup banyak secara manpower Skyla. Yes, dan Rasha sedikit kesulitan karena zona pun akan segera bergerak. Menggunakan healing super medkit terlebih dahulu. Fight di luar sudah pecah. Keroro berhasil mendapatkan seorang Fidel. Noki juga menyusul di sana menumbangkan limit. Faiz juga berhasil mendapatkan seorang Pina. Tim Falcons kesulitan menghadapi teman-teman Todak yang sedang berapi-api kali ini, menyisakan seorang Peter saja. Tapi Peter masih bisa berbicara banyak. Peter bisa mendapatkan seorang Noki. Tapi Peter sudah berada di genggaman seorang Rasha, di mata seorang Rasha. Dan tentu saja ini akan menjadi poin eliminasi tambahan untuk sang Wonderkid kita. Tapi sayangnya mereka harus cukup puas di posisi. Tapi masih cukup aman. Zetsuan kehilangan cukup banyak hold point kali ini. Coba untuk diupayakan oleh seorang Lucky. Satu tembakan masih belum connect. Dan Zetsuan masih bisa bertahan menghadapi 2 player. And this is it. Booyah for Expand. Yes. Rasakan direlakan begitu saja sementara Falconnya berhasil melakukan revive. Dan malah posisinya terbalik. Dan yang harus tumbang satu player. City Seven tidak bisa berbuat banyak. Ramnya pun tidak ada jalan keluar. Tumbang sudah di tangan 2 player daripada tim Falcon itu sendiri. Bisakah City Seven kali ini sendirian saja Skyla? Yes, dan City Seven harus tumbang tunnel. Tapi sebelum mereka masuk, mereka akan dihadapi dengan satu tantangan terbaru, yaitu PI Sports. Nero sudah berhasil ditumbangkan. 1 player, 2 player bahkan sudah bakal dimakan begitu saja oleh tim Bigetron. Nero sudah di-confirm kill-nya. Juan berhasil mendapatkan LBT dan menyisakan Nolan sendirian. Juan sudah melihat seorang Nolan menggunakan satu trogonnya, akan coba menumbangkan lawannya, dan Keong di sana sebagai satu player yang menemani seorang Juan berhasil lakukan eksekusinya barusan Julia. Wah, itu nice banget tadi Valiant Dash dari seorang Keong on point banget, menjadi inisiator yang sangat baik sehingga teman-temannya juga dengan cukup mudah. Juan juga berkali-kali seperti yang udah Skyla bilang, dia ini sekarang udah mulai bisa jaga badan dan dia bisa bermain duel sustainable banget dari seorang Juan sehingga membuahkan hasil yang cukup baik. Benar. Tapi kita lihat kali ini ada Aurora Vision yang sudah mulai dibuka, informasi sudah mulai di-collect dari tim Vivo sendiri. Rasha masih menunggu, ada God of Love di arah belakang. Itu dia, hujan peluru sudah mulai dikirimkan karena God of Love, tapi memancing tim Falcons untuk datang ke arah tim EVOS Divine. Sudah mulai disadari, ada juga perang utilities yang terjadi. Riptide Random karena seorang Peter kali ini juga mengganggu. Zona mengganggu juga buat tim Falcons. Satu orang tumbang di tangan EVOS Divine. Keroro coba tunggu juga dapat limitnya hilang. Ada Painted Refuge yang dibuka oleh kawan-kawan EVOS, menghalau serangan demi serangan daripada tim Falcon. Pina masih mencari posisi. Limit akan coba di-revive, tapi ternyata Keroro tidak mampu melakukan reviving. Satu orang terakhir di tim Falcon kali ini harus merasakan panasnya hujan peluru daripada EVOS Divine Skyla. Ya, 4 poin eliminasi di late game tanpa kehilangan satu orang pun tentunya menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Tapi mereka belum berhenti sampai di sana karena kali ini ada Todak yang akan disantap oleh mereka. Tembakan demi tembakan sudah mulai dimakan oleh tim Todak kali ini. 4 poin eliminasi, lengkap berempat, tapi sayangnya seorang Kocel berhasil ditumbangkan. Masih bisa reset kah? Karena BTR juga sudah mulai mendekat ke arah tim EVOS. Kali ini perang saudara harusnya tidak terhindarkan. Rasha harus tersungkur di sana. Koja juga menyusul. Ray juga tidak bisa berbuat banyak. Sehingga BTR harus tumbang di posisi kelima. Onyx berhasil mendapatkan panen poin eliminasi di menit-menit akhir Julia. Aduh, tapi akan menjadi the last man standing ya dari seorang Crime MKS kali ini. 4 tim tersisa, tim Indonesia. Oh, EVOS masih ada 3 player ternyata. Kali ini Crime MKS akan coba untuk maju ke arah depan. Namun, akan mudah disambut oleh musuhnya. Di mana EVOS Divine mampu menumbangkan seorang Crime kali ini. 3 tim tersisa, EVOS Divine masih ada. Berdarah-darah namun masih berjuang kali ini tim Flash dan juga tim Todak berfokus terhadap EVOS Divine. 2 tim sekaligus. Namun EVOS akan mengganti target mereka. Coba untuk memutar ke arah kanan yang paling dekat, yaitu tim Todak, Riptide Random. Ya ada siapa-siapa di sana. EVOS Divine akan coba untuk komit ke arah tim Todak. Painted Refuge dibuka, Rey-nya tumbang. Tidak ada upaya penyelamatan yang bisa dilakukan oleh EVOS. Satu persatu di absen. Kotel menjadi orang terakhir dan hilang. Sudah kesempatan EVOS mendapatkan booyah. 2 tim tersisa, 1 tim Vietnam dan juga Malaysia. Di mana dari tim Flash, ABC di maju ke depan. Painted Refuge yang dibuka kali ini. Ada juga 1 Valiant Dash yang digunakan. Nokinya tumbang, namun Hoangam dari arah belakang cukup read. Nampaknya Traps dan juga Vidas tumbang. And this is it. Booyah for Team Flash. Congratulations.
aja. So, kita akan lihat Todak. 92 poin eliminasi. Luar biasa sekali. Gapnya jauh juga loh sama Bigetron. Jauh banget. Yang kita tahu tadinya Bigetron ada di atas ya kan. Seperti placement point. Itu cuma 7 doang placement pointnya. Jadi kita akan saksikan overall standingnya. Ini kalau kita lihat untuk masih di hari keempat. Masih